Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk dalam majelis ilmu mempelajari salah satu ilmu darinya. Maka oleh karena itu marilah mensyukuri atas segala nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita di sini merupakan umat yang setia yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Kalau kita cinta terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya kita tidak hanya di lisan. Cintanya kita hanya sebuah pengakuan saja, tetapi apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cintanya kita, maka kita senantiasa mengikuti apa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Allah katakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lihat, telah terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka rugi kalau kita sebagai umatnya tidak menjadikan beliau sebagai panutan. Karena banyak dari mayoritas kaum muslimin yang dia lebih pede mengikuti orang-orang barat yang tidak menjadikan ketakwaan pada dirinya. Kalau ditanya tentang sirahnya Nabi, banyak yang nggak paham, banyak yang tidak tahu. Tapi kalau ditanyakan si fulan itu siapa, si fulan siapa, mereka pada tahu. Padahal yang mereka tahu itu tidak pernah menjadikannya lebih bertakwa dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat ketika Nabi mengatakan wadidtu an ara ikhwani, aku rindu untuk bertemu dengan ikhwanku. Maka para sahabat yang hadir pada waktu itu, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami yang ada di depanmu ini adalah saudara-saudaramu? Maka apa yang dikatakan oleh Nabi?
La bal antum ashabi, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwan yang aku maksudkan man amanu bi walau yarawni, mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah melihatku. Siapa yang beliau maksudkan? Kita semua yang di sini. Cuma kadang kita ini hanya mengaku saja, tetapi mengikutinya tidak mau. Ingat, perpecahan yang terjadi pada umatnya Nabi ini merupakan sunnatullah. Mau tidak mau, suka tidak suka, umatnya Nabi akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat, kata Nabi Muhammad SAW, ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Apa saja yang berdiri di atasku dan para sahabatku. Dalam riwayat yang lain dikatakan al-jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Maka banyak dari orang-orang yang mengaku bahwasannya dirinya lah salah satu atau satu-satunya firqah yang selamat. Sebagaimana ada ungkapan Arab yang masyhur, kullu yadda'i bil laila wasila walakin laila lam tukir bidzak. Semua menganggap bahwasannya Laila adalah sebagai kekasihnya, tetapi Laila tidak mengakui, tidak merasa dimiliki oleh orang tersebut. Maka begitulah sunnah yang Nabi Muhammad SAW tekankan agar kita berpegang teguh kepada sunnahnya dan sunnahnya Khulafai Rasyidin Al-Mahdiyyin. Maka ikhwan semuanya ana mengajak agar kita menjadikan Nabi Muhammad hanya satu-satunya orang yang akan kita ikuti, hanya satu-satunya orang yang memang kita jadikan tauladan yang baik. Tapi insyaallah pada pertemuan kedua ini ana akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kurang lebih sudah beberapa bulan, dan ana harapkan mudah-mudahan dari pertemuan yang sebelum masih ingatlah insyaallah ya. Tapi sebelum ana masuk, ana pernah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, salah satu urgensinya waris, kenapa kita harus belajar ilmu waris, salah satunya apa? Sebutkan aja satu. Kenapa salah satunya? Kenapa? Gimana? Kenapa? Oke. Mengikuti syariat Allah. Dengan kita mempelajari ilmu waris, kita mengimani ayat-ayat waris yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang lain ada yang berani jawab? Agar apa? Tidak memakan harta yang haram. Lalu yang selanjutnya apa? Agar menghindari keributan, putusnya silaturahim di antara keluarga, dan beberapa poin yang lainnya. Nah, ini yang menyadarkan kita bahwasanya ilmu ini sangatlah penting, karena sangat sedikit yang faham, yang faqih tentang ilmu ini. Tapi kita akan masuk ke dasar-dasar waris. Tetapi sebelum masuk itu, kita kenal yang namanya 3 prinsip waris. Yang pertama, prinsip waris adalah dibagikan secara syariat Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Allah secara detail, secara gamblang memberikan bagian-bagian untuk ahli waris. Jadi sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Ketika haknya si fulan hanya sekian, sudah tinggal diterima. Tidak perlu memprotes kenapa kok dia bagiannya lebih banyak. Karena memang harta warisan ini murni Allah yang mengatur. Allah menurunkan sesuatu dari langit ke bumi, maka Allah bagikan sesuai yang Allah kehendaki. Jadi kita sebagai hamba tinggal mengikuti saja. Yang kedua, prinsipnya waris adalah dibagikan secara segera. Kenapa dibagikan secara segera? Alasannya kenapa?
Karena kenapa waris ini lebih utama dibagikan secepat mungkin, tidak ditunda-tunda? Alasan yang pertama adalah aset waris sifatnya atau karakternya itu sering berubah. Sekarang harga sekian, belum tentu nilainya bulan depan, tahun depan, 2 tahun berikutnya sama. Yang kedua, kenapa membagikan waris dipercepat? Karena untuk menghindari buruk sangka sesama ahli waris. Yang ketiga, agar tidak haknya dimakan oleh orang lain atau hak orang lain dimakan olehnya. Yang keempat alasannya kenapa harta warisan lebih utama segera dibagikan, karena kebutuhan masing-masing ahli waris itu berbeda. Jadi tidak halal bagi orang yang dia menghalangi pembagian harta warisan. Kalau dia menjadi penyebab satu-satunya warisan tidak dibagikan, maka dia sudah menzolimi saudara yang memiliki hak tersebut. Ini kadang orang tidak sadar, dirinya pribadi tidak membutuhkan uang, tetapi saudaranya yang membutuhkan uang memiliki hak di sana. Dia menjadi salah satu penyebab agar warisan ini tidak dibagikan, maka tidak ada bedanya dia sudah menzolimi saudaranya. Taib, Ustadz, kalau misalnya orang ada yang meninggal, apakah memang harus secepatnya dijual langsung dibagikan? Tinggal dilihat kondisinya. Kalau memang misalnya dia meninggalkan hanya satu-satunya rumah, rumah ini kalau misalnya dijual masih ada anak yang masih bayi atau masih kecil, ketika dijual ada kemungkinan dia hidupnya semakin susah, harus lagi nyari kontrakan misalnya contoh. Minimal kalau semua ahli warisnya sepakat, ingat dalam catatan semua ahli waris tidak keberatan, itu warisan ditahan dulu, tidak dibagikan kepada orang yang berhak. Maka silahkan dipakai sampai nanti siap, silahkan dibagikan. Tetapi kalau ada satu orang yang memiliki hak di sana, dia keberatan, ana butuh sedangkan ana memiliki hak di dalamnya, maka jual. Gak usah takut dengan ngontrak rumah. Kenapa harus takut? Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Bayangkan binatang melata, rezekinya Allah yang ngatur. Lalu bagaimana dengan kita yang Allah kasih kita akal, kasih kita pikiran? Masa kita takut? Kalau memang ini menjadi salah satu sebab terjadinya kezaliman, cepat-cepat dijual. Gak usah takut. Ngapain kita diam di tempat haknya orang tetapi dia tidak ridho? Taib, ana mau tanya, kalau misalnya ada satu orang meninggal, dia meninggalkan istri dan 2 anak laki-laki. Terus anak laki-laki tersebut baru saja 2 hari mengantarkan ayahnya sampai ke liang lahat. Lalu dia bilang, "Mah, bagi warisan yuk." Kira-kira anggapan orang terhadap anak tersebut apa? Sekarang nih, kira-kira apa? Ini anak apa? Kenapa? Kurang ajar. Yang lain apa? Ini anak mata duitan. Belum juga katanya apa? Kering katanya. Kenapa semua kebanyakan, tidak hanya di Cirebon, saya yakin bahkan di Purwakarta, di Bandung, di Sulawesi, dimanapun pasti akan menganggap demikian. Karena memang kebiasaan orang jarang membagikan langsung setelah meninggal. Padahal dengan dibagikannya langsung, tadi sifat-sifat tuh, kemungkinan adanya buruk sangka, kemungkinan memakan hak orang lain itu akan terhindar kalau memang cepat-cepat dibagikan.
Karena kebanyakan orang ditunda dulu, nah sampai nanti misalnya habis masa idahnya. Masa idahnya orang mati, orang yang meninggal, istrinya berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Padahal tidak ada ketentuan sama sekali. Kalaupun dia mau membagikan setelah dikuburkannya si mayit, diperbolehkan, tidak jadi masalah. Jadi banyak anggapan-anggapan demikian karena memang kita tidak terbiasa dengan itu. Maka akhirnya apa? Tuduhan-tuduhan jelek kepada si anaknya. Padahal mungkin niat anaknya apa? Pengen cepat-cepat agar semua ahli waris tidak salah dalam pembagian harta warisan ini. Itu yang kedua, prinsipnya waris segera. Yang ketiga, akurat. Akurat ini apa? Harus jelas siapa ahli warisnya. Harus jelas apa yang ditinggalkannya. Karena maaf, banyak dari permasalahan waris ketika yang datang 5 ahli waris, yang satu ceritanya ke timur, yang satu ceritanya ke barat, yang satu ceritanya ke utara dan ke selatan. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Maka harus disamakan dulu persepsinya. Jangan sampai kata si A, oh, ahli warisnya ini 5, kata si B ahli warisnya berapa? 7. Maka kumpulkan semua ahli waris sampai histori yang benar, berapa ahli waris yang ditinggalkan ketika mayit meninggal dan apa yang dia tinggalkan. Ini jangan sampai apa? Jangan sampai salah. Jadi 3 prinsip itu yang harus dipegang ketika memang seorang yang dia faqih, yang faham akan menyelesaikan harta warisan sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Ana mungkin sudah menjelaskan ya perbedaan antara apa namanya? Wasiat, hibah dengan warisan sudah? Taib. Sebelum kita bagikan harta warisan kepada orang yang berhak, ada yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan adalah ma'unatu tajhiz. Artinya apa? Persiapan untuk menyelesaikan urusannya mayit. Orang kalau misalnya meninggal, maka kewajiban kita apa? Memandikannya. Kewajiban kita mengkafaninya, mensolatkannya, dan apa? Menguburkannya. Nah, hal-hal demikian butuh biaya enggak? Butuh biaya. Maka kalau misalnya tidak ada anaknya atau kerabatnya atau saudaranya yang membayar, maka silahkan bayar atau ambil dari harta warisan tersebut. Yang kedua, hutang, baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah seperti kafarat, seperti nazar, seperti zakat. Kalau memang sudah wajib zakat, dia telat akhirnya meninggal, wajib dia mengeluarkan zakatnya walaupun sudah meninggal. Jangan dulu dibagikan harta warisannya. Begitu juga kalau dia memiliki hutang kepada orang lain, maka tunaikan terlebih dahulu hutangnya. Setelah selesai melunasi hutang-hutang mayit, maka tanyakan apakah ada wasiat. Wasiat ini jangan sampai kebalik dengan hibah. Wasiat ini pemberian seseorang kepada orang lain bukan ahli waris. Karena akan Anda sebutkan ada 2 syarat wasiat. Manakala 2 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka apa? Gugur wasiatnya secara syariat Islam. Penyerahan sesuatu kepada orang lain bukan ahli waris, tetapi dilaksanakannya setelah si pemberi meninggal. Simpelnya begini, kalau ana meninggal, ana wasiatkan 1/5 harta ana untuk misalnya marbot masjid.
maka sebelum dibagikannya harta warisan 1/5 harta dia harus diberikan kepada marbot masjid. Syarat wasiat ada 2. Yang pertama, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3, maksimal itu 1/3. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin kepada Nabi agar memberikan wasiat 2/3, maka Nabi tidak mengizinkannya. Setengahnya ya Rasulullah, tidak diizinkan pula. Ketika Nabi ditanya kembali 1/3-nya ya Rasulullah, maka Nabi katakan al-thuluth wa thuluthu katsir antadzara warasataka agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafun nas. 1/3 itu sudah banyak, kata Nabi. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, kaya, kuat ekonominya, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, akhirnya meminta-minta kepada manusia. Jadi lebih utama mana? Lebih banyak kita sedekahkan fisabilillah atau kita tinggalkan untuk ahli waris kita? Lebih utama kita perbanyak tinggal untuk ahli waris kita. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, beliau menganjurkan agar hanya 1/5 saja yang diwasiatkan fisabilillah, sedangkan sisanya tinggalkan untuk ahli warisnya. Itu syarat pertama, tidak boleh lebih dari 1/3. Sedangkan yang kedua syaratnya apa? Tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Allah ini sudah memberikan hak kepada orang yang berhak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau si mayit mengatakan, ana wasiatkan kalau ana meninggal 1/3 harta ana untuk anak-anak yang bungsu, maka secara syariat Islam batal. Anak kasih wasiat untuk anak laki-laki anak yang paling besar, maka secara syariat batal. Dari 2 syarat tersebut ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Apabila semua ahli waris atau sebagiannya setuju, maka bisa diselesaikan. Soalnya jelas ya, pengecualiannya kalau ahli warisnya sepakat gak jadi masalah. Jangankan dia hanya memberikan 1/3-nya, dia tidak mengambil sepeser pun juga hak dia dari warisan, itu diperbolehkan. Asalkan catatannya dia mengetahui terlebih dahulu harta warisan yang dia dapatkan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat harta waris. Berarti harta yang ditinggalkan oleh mayit itu ada syaratnya. Yang pertama adalah kehalalan dan legalitas. Murni bahwasannya ini memang hartanya harta halal, bukan harta dari merampok, bukan harta dari korupsi, bukan harta dari membegal dan lain sebagainya. Kalau ahli waris tahu ini harta yang ditinggalkan oleh abahnya dari hal-hal demikian, maka jangan dibagikan. Sedangkan yang kedua, syarat harta waris harus milik mayit sepenuhnya. Kemarin sudah Anda jelaskan, ketika nanti ada suami istri ini yang sering terjadi dalam permasalahan, maka pisahkan manage mana hartanya suami, mana hartanya istri. Lalu bagaimana Ustaz kalau anak sudah hidup puluhan tahun sampai anak pusing membedakan mana harta suami, mana harta istri. Anak sampai lupa nih, ketika anak beli ini motor pakai uang siapa ya? Maka silahkan engkau ingat semampu mungkin. Maka sisanya yang lupa tersebut engkau minta keridhaan dari semua ahli waris yang ada. Taib. Yang ketiga syaratnya adalah tidak boleh tercampur dengan milik orang lain. Jadi sepeser pun juga hartanya suami tidak boleh ikut masuk ke hartanya mayit seorang istri. Begitu juga hartanya anak nggak boleh masuk ke hartanya mayit seorang ibu. Jadi ketika mau membagikan,
pastikan bahwasannya ini harta tidak tercampur dengan harta yang lain. Ini syarat harta warisan. Terus yang selanjutnya, rukun waris ini ada 3. Berarti tanpa ada 3 ini tidak akan pernah yang namanya terjadi di pembagian harta warisan. Yang pertama adalah al-muwaris atau pewaris atau mayyit. Orang yang meninggal dunia baik secara hakiki nyata atau hukmi. Maksudnya nyatanya apa Pak? Kita tahu dia dimandikan, dia disolatkan, dia dihantarkan sampai ke liang lahat, itu yang namanya nyata. Tetapi kalau hukmi merupakan keputusan gimana? Ada nggak di Cirebon, tepatnya mungkin di sekitar sini, antum punya mungkin saudara atau teman yang dia ini merantau jauh, baik ke Saudi, merantau ke Padang, merantau ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, tapi sudah puluhan tahun, belasan tahun tidak terdengar kabarnya. Ada nggak? Ada? Ada. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita menganggap dia sudah meninggal? Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan menunggu sampai 60 tahun, sampai 70, sampai 90, bahkan sampai ada yang mengatakan tunggu sampai umur dia 120 tahun. Tidak boleh dibagikan hartanya. Tetapi kalau misalnya imkaniyah, kemungkinan, misalnya dia ini naik pesawat terbang, pesawat terbangnya jatuh di lautan, semuanya tidak ada yang selamat, tetapi tidak bisa ditemukan jasadnya tersebut. Kemungkinan besar dia selamat atau meninggal? Meninggal. Maka kalau misalnya meninggal, silahkan ditunggu sampai 4 tahun atau sampai ada hakim yang mengeluarkan surat kematian, maka dia dinyatakan sebagai orang yang meninggal. Tetapi kalau dia misalnya tidak diketahui ribanya ini kapan dia datangnya nggak jelas, posisinya nggak jelas, maka ditunggulah sampai kurang lebih batas umur kebiasaan orang-orang pada waktu itu. Jadi itu kenapa dikatakan secara hukmi atau secara keputusan. Jadi hakim yang mampu untuk memutuskan si fulan telah meninggal atau tidak. Baik. Yang kedua, rukunnya adalah al-warith atau ahli waris. Berarti ahli waris ini anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya, pasangan yang ditinggalkan oleh suami atau istrinya, ayah ibu yang ditinggalkan oleh anaknya. Maka ini yang disebutkan dengan ahli waris. Memang dia berhak mendapatkan warisan dari mayit yang meninggal tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah al-mauruth atau hakul mauruth. Artinya apa? Harta warisan. Harta warisan ini harta yang ditinggalkan oleh mayit atau pewaris, baik nominalnya sedikit ataupun banyak. Karena banyak orang yang menganggap kalau misalnya harta yang ditinggalkan rumah, mobil, motor, maka itu saja yang dia anggap sebagai harta warisan. Tetapi bajunya, perabotannya, jam tangannya, HP-nya yang jadul, mungkin dia memiliki cincin yang harganya nggak seberapa, itu dianggap bukan sebagai harta warisan. Padahal apa yang ditinggalkan oleh si mayit, baik nominalnya pun yang sedikit, maka itu milik ahli waris sepenuhnya. Maka tidak boleh ada saudaranya, ada anaknya yang dia mengambil secara sepihak, sedangkan ahli waris yang lainnya tidak ridho atau tidak sepakat. Karena banyak dari ahli waris ketika misalnya ngelihat, oh ini ada sesuatu yang kayaknya berharga atau ingin dijadikan kenang-kenangan. Misalnya dia memiliki sepeda ontel, sepeda ontel anak ambil lah misalnya. Ada misalnya jam dinding yang apa ya, yang jadul atau apa, yang antik lah ya.
udah siap-siap, udah anak incar, anak bakalan ambil ini. Nah itu nggak boleh, kecuali kalau misalnya ahli waris semuanya memasrahkan, silahkan, yang mau ngambil silahkan, anak ikhlas, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dia mengambil secara sepihak tanpa ada kesepakatan, persetujuan dari ahli waris yang lain, maka itu tidak dibolehkan. Nah dari 3 rukun ini, kalau satu tidak ada, bisa nggak ngebagikan harta warisan? Contoh, ada mayit, ada ahli waris, tapi hartanya tidak ada nggak pembagian waris? Apa yang mau dibagikan? Ya, jadi 3 rukun itu harus ada semuanya. Baik. Yang selanjutnya adalah syarat waris. Tadi kan syarat harta waris. Sekarang syarat waris ini apa? Syarat waris yang pertama adalah mautul muwaris, meninggalnya pewaris, baik secara hakiki atau hukmi. Jadi pastikan ini si mayit meninggal, nggak boleh dikira-kira. Kalau engkau tidak bisa melihat dengan hakiki, maka tunggu keputusan hakim. Yang kedua, hayatul waris walau lahdah, hidupnya ahli waris walaupun hanya sebentar atau sekejap. Contoh, seorang ayah meninggal jam 10 pagi, anaknya meninggal jam 10 lebih 5 menit. Anaknya jadi ahli waris enggak? Jadi ahli waris si ayahnya. Perkara nanti dia meninggal, haknya dia akan diberikan kepada ahli warisnya dia. Kayak contoh sering terjadi apa? Tabrakan yang menewaskan orang di dalam. Kayak kemarin tuh di Jakarta, ada tabrakan, dua-duanya kan ini, dua-duanya meninggal ya. Kalau yang di Surabaya tuh apa tuh? Yang artis meninggal dua-duanya. Nah, diketahui dulu. Dan ini ilmunya di mana? Ada pada ilmu kedokteran. Kedokteran tahu nggak? Bisa ngebedakan nggak mana yang meninggal pertama sama kedua? Bisa? Dari apa taunya? Dari bentuk jusahnya. Dilihat nanti. Kalau yang lebih membiru, birunya ketua-ketuaan, yang ini birunya masih sedang, berarti lebih duluan meninggal mana Pak? Yang birunya lebih tua. Ini ilmunya ada dalam kedokteran semua. Maka pastikan, karena ketika dia meninggal hanya bedanya beberapa menit atau belasan menit atau 10 menit lebih, maka ini akan mempengaruhi terhadap hak seseorang. Insya Allah jelas ya. Jadi mana yang meninggal terlebih dahulu, maka dia akan dikatakan sebagai mayit pertama. Kalau yang mayit kedua, dia sebagai ahli waris mayit pertama, tetap dia harus mendapatkan hak dari mayit pertama. Nanti haknya dia diberikan lagi kepada ahli waris yang lain. Terus Ustadz, kalau misalnya dua-duanya terbakar di dalam mobil, dua-duanya gosong, gosongnya sama percis. Kejadian nggak di Jakarta kemarin nggak? Pakai mobil apa nih? Mobil sport, tabrakan, orang nggak bisa menolong, akhirnya dua-duanya gosong. Nah biasanya yang kayak begini bisa nggak ngebedakan dokter mana yang meninggal pertama sama yang kedua? Bisa nggak? Nggak bisa. Maka kalau kasusnya kayak begini gimana? Misalnya di dalam ada ayah dan ibunya, ada ayah dan anaknya, itu gimana? Maka dianggap mereka berdua tidak saling mewarisi. Ya. Kalau kasusnya demikian, tidak bisa dibedakan mana yang meninggal pertama sama meninggal yang kedua. Jelas ya? Berarti dianggap mereka berdua tidak saling mewarisi karena tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu. Baik. Yang ketiga, syaratnya adalah mengetahui jalur kekerabatan dan warisan. Jadi harus tahu. Nggak boleh mengira udah anggap aja nih anak. Anak pernah ditanya sama ada salah satu imam. Imam ini dulu ketika umurnya belum setua sekarang, dia ini menyelesaikan harta warisan.
Dia patok rata semuanya, bahkan anak bawaan. Anak bawaan berarti apa? Anak tiri. Anak tiri dengan anak kandung dia bagi secara merata. Sampai dia kaget, oh jadi memang anak bawaan ini nggak dapat katanya. Bayangkan. Seharusnya ketika dia tidak faham tentang ilmunya, jangan berani memutuskan. Lalu Ustadz gimana sekarang katanya? Anak bilang ya cari orangnya, sampai ketemu, kasih tahu yang hak. Syukur-syukur orang yang jatahnya berkurang karena diberikan kepada saudara bawaan tersebut atau saudara tirinya, mereka mengikhlaskan. Makanya lihat, fatalnya memutuskan sesuatu tanpa ilmu. Ya, jangan dilihat misalnya bukti otentik. Sekarang kan maaf, kayak model anak angkat. Anak angkat sekarang hampir rata-rata Pak, dianggapnya kayak anak asli. Di akte kelahiran atas nama siapa? Ayah dan ibunya adalah ayah ibu yang menjadi ayah dan ibu angkat, bukan ayah ibu aslinya. Dimasukkan nggak ke dalam kakaknya? Ayahnya siapa? Ayah angkatnya. Ibunya siapa? Ibu angkatnya. Berarti mengetahui jalur kekerabatan ini murni merupakan syarat dari warisan. Jadi nggak boleh asal-asalan. Kalau asal-asalan berarti apa? Ketika engkau salah, maka engkau akan diminta pertanggungjawabannya. Baik. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab waris. Sebab waris ada 3. Yang pertama adalah karena hubungan nasab atau kekerabatan. Seperti ayah mendapatkan warisan dari anaknya yang meninggal. Begitupun sebaliknya, anak mendapatkan warisan dari ayahnya yang meninggal. Karena mereka ini jalurnya jalur kekerabatan. Saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung dengan si mayit, itu jalurnya apa? Jalur kekerabatan. Begitu juga keponakan laki-laki kandung, paman kandung, sepupu laki-laki kandung. Maka ini dari jalur kekerabatan. Yang kedua, sebabnya adalah an-nikahus sahih, nikah yang sah menurut syariat Islam. Kalau nikahnya nikah mut'ah, dibenarkan nggak secara syariat Islam? Kalau dia hanya tahunya nih tertulisnya nikahnya nikah kontrak, maka mereka berdua tidak saling mewarisi, bahkan hubungannya dianggap hubungan zina. Maka murni pernikahan itu pernikahan yang sah secara syariat Islam, walaupun tidak terdaftar di catatan sipil atau di pengadilan agama, atau dia tidak memiliki bukunya Pak. Tapi manakala secara syariat Islam itu sah semuanya, maka mereka akan saling mewarisi. Nah ini yang sering terjadi, terutama bagi laki-laki yang memiliki 2 istri atau 3 istri. Yang 1 istri Pak didaftarkan karena dia mungkin tidak mendapatkan izin dari istri pertama, maka nikahlah sirih gitu kan. Terus ketika pembagian harta warisan, karena si istri pertama memiliki bukti otentik, dia punya buku nikahnya. Ketika dia tidak bisa kita kasih pemahaman Pak untuk menyerahkan hak untuk istri yang kedua atau ketiga, maka pengadilan bisa hanya memenangkan istri yang apa? Yang sah menurut catatan sipil. Nah ini yang sering terjadi nih. Lain cerita kalau yang istri pertamanya dia takut kepada Allah, karena ketika dia ditinggalkan oleh suaminya memiliki anak, maka 1/8 untuk istri, baik istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4. Kalau istrinya 5 gimana? Hah? Gimana? Kan ada yang nikah sampai 10 istri, ada kan? Di mana tuh? Di mana? Madura ya. Lah terus gimana tuh? Hah? Gimana? Kalau istrinya ada 10, 1/8 dibagi 10 apa gimana? Gimana?
tetap 1/8 dibagi hanya 4 orang. Jadi pernikahan dengan istri yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu yang sah secara syariat Islam. Sedangkan yang kelima sampai ke-10 dianggapnya apa? Zina. Bahkan anaknya tidak dinisbahkan kepada siapa? Dinisbahkan kepada si ayah, tapi dinisbahkan kepada ibunya. Taib, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga sebab waris adalah memerdekakan budak, tapi sudah tidak ada lagi sekarang ini. Innamal wala liman a'taq. Jadi kalau misalnya ada seorang budak yang sudah dibebaskan, misalnya contoh, yang membebaskan Bilal itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Misal, nih permisalannya, Abu Bakar As-Siddiq sudah membebaskan Bilal bin Rabah. Bilal ini ketika dia meninggal, dia tidak memiliki satupun dari ahli waris yang 25 orang. 15 dari laki-laki, 10 dari perempuan. Tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada cucu, tidak ada saudara, tidak ada paman, semuanya tidak ada. Kecuali ada Abu Bakar, maka hartanya Bilal diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Abu Bakar, ya. Itu yang disebutkan mu'tik atau mu'tikoh, laki-laki yang membebaskan budak atau perempuan yang membebaskan budak, ya. Baik. Yang selanjutnya ada 3 penggugur atau penghalang waris. Jadi seseorang bisa dia menjadi haram mendapatkan warisan dari ayahnya manakala dia masuk ke dalam 3 kategori ini. Yang pertama adalah dia sebagai seorang pembunuh. Contoh, dia ini sudah membunuh tetangganya. Setelah dia membunuh tetangganya, besoknya abahnya meninggal. Anaknya ini mendapatkan warisan dari bapaknya enggak? Hah? Dapat enggak? Dia ngebunuh tetangganya, besoknya abahnya yang meninggal. Dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Membunuh, walaupun membunuh tetangganya gitu. Yang dimaksudkan membunuh di sini membunuh si mayit. Berarti membunuh siapa? Membunuh bapaknya, Bang. Kalau dia ngebunuh orang lain nggak ada urusan. Dia ngebunuh misalnya temannya dia ketika abahnya meninggal, nggak ada urusannya. Yang dimaksudkan membunuh adalah membunuh si mayit, karena Rasul mengatakan la yarisu lil qatil minal mirasi syai'. Jadi seorang pembunuh tidak akan pernah mendapatkan warisan walaupun hanya sedikit. Man istajala qabla awanihi uqiba bihirmanih. Ini kaidah usul fiqh. Jadi siapa saja yang menyegerakan sebelum pada waktunya, maka dia akan dihukum dengan haram mendapatkan hal tersebut. Jadi nggak boleh nih, biasanya anak kalau misalnya dia ingin mendapatkan harta warisan cepat, dia cepat-cepat apa? Bunuh ayahnya. Maka dengan dia membunuh ayahnya, dia haram mendapatkan harta warisan ayahnya tersebut. Ya, jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kebalik. Nah, mengenai khilaf-khilaf tentang pembunuhan ini, apakah membunuhnya membunuh sengaja? Apakah membunuh tidak sengaja termasuk? Misalnya maaf, ngelempar batu kena sama abahnya terus meninggal. Sengaja nggak tuh? Itu namanya membunuh ghairu amdin. Tapi ada misalnya dia berkelahi mukul, tidak ada apa namanya niat buat membunuh, cuma ketika dia emosi mukul, tahu-tahu apa? Jatuh meninggal. Ini namanya apa? Pembunuhan syibhu amdin, mirip sengaja. Kalau sengaja ini apa Pak? Dia sudah niat bawa pisau merencanakan pembunuhan, dia bunuh. Terus kalau misalnya ada seorang apa yang suka menebak apa namanya? Pancung, yang hukum pancung. Misalnya contoh, dia ini kerjaannya ngehukum pancung. Kebetulan ayahnya dia ngebunuh orang lain, lalu wajib dikisos.
Kalau anaknya yang melaksanakan, ini iqamatul had ya, dia melaksanakan syariat. Kalau anaknya yang anaknya memancung ayahnya, itu anaknya dapat warisan apa enggak? Nah, ini ada khilaf-khilaf di kalangan para ulama. Yang ana pegang, manakala memang pembunuhan tersebut mewajibkan dia untuk qisas dan bayar diat, maka ini yang akan menggugurkan. Bahkan kata Imam Syafi'i, menurut pendapat beliau, kalau sang anak dia ini mengeksekusi ayahnya, secara otomatis dia tidak mendapatkan, walaupun dia ini iqamatul had, menegakkan syariat, menegakkan hukuman. Ya, ini antara khilaf-khilaf, tapi ana emang jarang ngebahas, kecuali nanti kalau pas ana ikut kajian online. Nah, yang biasanya level ketiga baru ana bahas mengenai masalah-masalah khilafiyah ini. Taib. Yang selanjutnya adalah yang kedua, perbedaan agama, ikhtilafuddin. Jadi orang muslim tidak mewarisi harta dari selain muslim, begitupun sebaliknya. Sebagaimana Nabi katakan, la yarisul muslim al kafira wala kafira muslim, tidak saling mewarisi. Kalau ayahnya Nasrani, si anak tidak boleh sama sekali menuntut warisan dari ayahnya. Ada memang satu kaul, tapi ini bukan merupakan kaulnya jumhur ulama. Jadi kalau misalnya dibalik, kalau yang menjadi ahli warisnya orang muslim itu boleh katanya. Dengan dalilnya apa? Dalilnya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Tapi tetap ini bukan perkataannya jumhur ulama. Nah, banyak keluarga dari yang berbeda agama, ketika dia mau memberikan kepada anak yang misalnya yang sudah menjadi mu'alaf, nah gimana khilahnya? Khilahnya adalah silahkan berikan kepada anak yang sudah menjadi mu'alaf tersebut berupa hadiah, bukan warisan. Kalau warisan tidak ada hak anak untuk menuntut dari orang tua yang berbeda agama. Tetapi kalau hibah boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Ini buat kamu dari saudaranya, diterima, boleh, nggak jadi masalah. Tapi ketika memang berbeda agama, tidak boleh si anak menuntut harta warisan dari ayahnya. Baik. Yang ketiga adalah perbudakan. Jadi memang budak itu milku sayyidihi. Budak ini milik siapa? Milik tuannya. Dia bekerja mati-matian, hasilnya pasti akan didapatkan oleh tuannya. Tetapi sekarang tidak ada yang namanya apa? Tidak ada yang namanya perbudakan. Baik. Dalam warisan ada bagian-bagian pasti. Bagian-bagian pasti ini yang terdapat di dalam kitabullah, di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 itu ada 6 bagian yang pasti. Yang pertama adalah 1/2. Yang pertama berapa? 1/4. Lalu 1/4, 1/6, 1/3, maaf, 1/8, 1/6, 1/3, 2/, lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-furudul muqaddarah fi kitabillah ada berapa? Ada 6. 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3. Selain ini mustahil antum dapatkan. Cuma nanti ada dalam satu kasus namanya umriyaten. Umriyatan ini 2 kasus yang diputuskan pada zamannya Umar bin Khattab. Ibu mendapatkan thuluthul baqi, 1/3 sisa. Baik. Ini bagian-bagian pasti. Tidak semua ahli waris yang 25 nanti akan Anda jelaskan.
25 ahli waris, 15 dari golongan laki-laki, 10 dari golongan perempuan. Tidak semuanya mendapatkan bagian yang pasti. Sebagian dari mereka adalah mendapatkan asobah. Maka urutan waris yang pertama adalah ashabul furud. Ashabul furud ini apa? Yang mendapatkan bagian yang pasti. Nah, ini nih yang mendapatkan bagian ini, maka mereka yang akan pertama kali mendapatkan bagiannya. Seperti istri kalau meninggal, mayitnya memiliki anak, maka dia mendapatkan 1/8. Dia ambil terlebih dahulu, oh ternyata ditinggalkan anaknya laki-laki, maka anaknya dia mendapatkan sisa atau asobah. Berarti 7/8 untuk siapa? Maka anak yang mendapatkan asobah itu bagian-bagian yang lunak, bagian yang tidak pasti. Berarti urutan yang kedua adalah asobah atau sisa. Sedangkan yang ketiga ada namanya arad ala ashabirad ghairu zauzain. Kalau misalnya dalam satu kasus ada sisa harta yang tidak bisa dibagikan, maka silahkan bagikan kepada siapa? Kepada ashaburod, tanpa suami dan istri. Anak kasih contoh, ada permasalahan seseorang meninggal, dia meninggalkan siapa? Istri dengan anak perempuan. Baik. Istri dapatnya berapa? 1/8. Anak perempuan berapa? 1/2. Kalau antum ngelihat sini aja, 1/8 dan 1/2, ada sisanya nggak? Anak lebih sederhanakan lagi. Asul masalahnya ini di sini 8 kali 1/8 1, 8 kali 1/2 4. Lihat nih, 1/8 untuk istri, 4/8 untuk siapa? Anak perempuan. Sisanya berapa? 8 kurang 1 kurang 4. Nah, 3 saham ini dikasihkan kepada siapa? Dikasihkan kepada anak perempuan. Ini yang namanya rod. Jadi pengembalian kepada ashabur rod, bukan istri dan suami. Yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah zawil arham. Dia kerabat tapi bukan ahli waris yang 25 orang. Insya Allah jelas ya. Baik, Ana sekarang akan bahas siapa sih 25 orang ahli waris tersebut. Masih lama nggak nih? Oke, masih lama. Lihat nih, 25 orang, 15 dari siapa? 15 dari laki-laki dan 10 dari wanita. Lihat, anak pakai Indonesia berarti ini ya. Toib mayit. Toib mayit berarti kalau dari nasabnya banyak. Tapi kalau dari jalur pernikahan hanya ada siapa, Pak? Suami sama hanya ada 2, suami dan istri. Baik. Sekarang ini yang namanya far' atau far'ul waris. Ada namanya siapa, Pak? Anak laki-laki. ANK LK anak singkat ya. Sama anak perempuan. Berarti ini apa? Cucu laki-laki, cucu. Lihat. Dari far'un atau keturunan yang menjadi ahli waris pertama siapa? Anak laki-laki. Lalu anak perempuan. Sedangkan cucu hanya apa, Pak? Dari keturunan laki-laki saja. Lalu cucu ini dapat apa enggak? Bukan sebagai ahli waris. Misalnya contoh, ada seseorang meninggal, dia hanya meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki sama cucu laki-laki dari anak perempuan. Yang dapat harta siapa? Cucu laki-laki dari anak
dari anak laki-laki. Sedangkan anaknya perempuan ini tadi masuknya ke zawil arham. Kalau 25 nanti yang anak jelaskan tidak ada, barulah mereka ini yang akan mendapatkan. Karena dia kerabat tapi bukan termasuk dari 25 orang tersebut. Sedangkan yang ke bawah ini wa in nazal, berarti apa? Sampai ke bawah nih. Berarti di bawahnya cucu apa? Cicit. Jadi silakan sampai ke bawah gini nih. Berarti cicit perempuan. Ini cicit apa? Laki-laki. Sampai lagi ke bawahnya. Di bawahnya cicit apa? Hah? Apa? Pokoknya sampai ke bawah ya. Jadi hanya dari apa? Hanya dari golongan laki-laki saja. Baik. Sekarang kita ke atas. Di atas ada siapa? Ada ayah. Ada ibu. Ini apa? Kak. Ini nenek. Ini apa? Nenek. Lihat. Berarti ibu, berarti maksudnya ibunya mayit. Ayah maksudnya mayit. Lihat di atasnya ayah. Berarti kakek apa? Abul ab, atau kakek dari ayah. Nenek dari ayah. Sedangkan yang ibu, lihat, sedangkan yang ibu hanya nenek saja. Berarti kalau ada kakek dari ibu, ahli waris bukan? Bukan ahli waris. Kalau ditanya, Ustadz kenapa ini zalim enggak? Masa cuma cucu dari yang laki-laki saja? Ini si kakek kenapa cuma hanya dari ayah saja? Sudah begini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi tawar-tawarnya. Ya, jelas ya. Jadi hanya nenek dari dua jalur, kalau kakek hanya dari jalur ayah saja. Baik. Yang selanjutnya di sini ada namanya saudara siapa? Saudara laki-laki kandung. Di sini saudara siapa? Perempuan kandung. Antum maksudnya paham nggak? Kandung ini apa? Satu ayah dan satu ibu. Itu yang dimaksudkan kan kandung. Baik. Yang selanjutnya ini langsung aja, ini kandung, ini seayah berarti ya. Paham nggak maksudnya seayah? Saudara dengan mayit satu ayah beda ibu. Berarti ini juga sama. Saudara perempuan mayit satu ayah beda ibu. Sekarang yang seibu maksudnya apa? Saudara dengan mayit satu ibu beda. Paham nggak? Misalnya gini, ini si ibu, nih ibu nih, sebelum menikah dengan ayahnya, dia sudah membawa siapa? Membawa dua anak. Ketika nanti dia menikah dengan ini, dia punya anak. Nah si mayit ini dengan anak bawaan si ibu, jatuhnya apa? Seibu tapi beda bapak. Jelas ya? Baik. Dari sini yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Berarti apa? Keponakan laki-laki. Lihat. Keponakan laki-laki kandung. Yang ini apa? Ustadz, anak laki-laki dari saudara perempuan kandung ahli waris bukan? Bukan. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu ahli waris bukan? Bukan. Hanya keponakan laki-laki kandung dan seayah. Itu pun dari nih saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah. Jadi keponakan pun yang mendapatkan hanya ini saja. Hanya apa? Hanya yang dari laki-laki saja. Baik. Beres dari sini barulah ke atas. Ada namanya apa? Paman kandung nih anak KDG sama paman seayah. Paman kandung lah, paham maksudnya? Ini ayah si mayit. Dia punya saudara. Berarti saudaranya ayah dengan mayit apa?
paman. Kalau si paman ini saudara dengan ayahnya mayit, sekandung atau seayah dan sebapak, maka ini namanya paman kandung. Tapi kalau seayah, saudaranya dengan ayahnya mayit hanya satu ayah beda ibu. Insya Allah jelas ya. Baik. Sekarang dari mereka turunlah keturunannya, anak laki-laki. Berarti apa? Sepupu. Sepupu laki-laki kandung, yang ini seayah. Berarti bayangkan, sepupu laki-laki kandung pun menjadi ahli waris. Sepupu laki-laki seayah pun menjadi apa? Ahli Ingat, hanya laki-laki saja. Ini total semua ada 23. Yang terakhir adalah mu'tik atau mu'tikoh. Yang tadi ana bilang, mu'tik ini apa? Laki-laki yang memerdekakan budak, mu'tikoh perempuan yang memerdekakan budak. Maka inilah total semua 25 apa? 25 ahli waris. Selain dari sini, maka kalau dia jatuhnya kerabat, masuknya zawil arham. Kayak tadi, si mayit meninggalkan hanya cucu perempuan dari anak perempuan. Semua ini nggak ada, berarti hartanya jatuh ke siapa? Jatuh kepada si cucu perempuan dari anak perempuan, karena dia masuknya zawil arham. Nah, ini pembahasan sudah di levelnya level tinggi ya. Jadi inilah 25 ahli waris. Kalau ditanya kenapa Ustadz kok kelihatannya nggak adil, maka inilah sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan yang hakiki hanya dilihat dari keadilan dengan kacamata Allah. Kalau dengan kacamata manusia nih kadang, ya Allah kesian, dia bilang, sama-sama cucu, masa yang satu dapat yang satu enggak? Kalau dilihat dari apa? Kacamata manusia, ya kadang nggak adil. Tapi kadang keadilan atau yang kita anggap baik belum tentu menurut Allah baik, begitupun sebaliknya. Pernah anak nyelesain kasus ya. Kasusnya ada seorang laki-laki wafat, dia meninggalkan 5 anak perempuan dan 2 keponakan laki-laki kandung. Tapi kita coba ya untuk menyelesaikannya. Berapa tadi? 5 anak perempuan dengan berapa? 5 anak perempuan dengan 2 keponakan laki-laki kandung ya. Lihat, 5 anak perempuan dapat berapa? Dia dapat 2/3 ya. Dia dapatnya 2/3 dari harta warisan si ayah, 2/3. 2 keponakan perempuan dia mendapatkan sisa dari 2/3 berapa? 1/3. Lihat, ini 3, ini 2, ini 1. Berarti 2/3 dibagi 5 orang. 1/3 dibagi untuk berapa orang? 2 orang. Lebih gede mana? Lebih besar mana? Ada 2 semangka. Ini lebih mudahnya. Dibagi dengan 5 orang. Yang ini 1 semangka dibagi untuk 2 orang. Lebih banyak yang mana? Lebih banyak 1 semangka dibagi untuk 2 berarti yang 1/3 untuk si keponakan laki-laki kandung, dia dapatnya lebih. Anak kalau mau sederhanakan, berarti 4/30 untuk masing-masing anak perempuan, sedangkan 5/30 untuk masing-masing keponakan laki-laki kandung. Berarti kalau harta warisannya 300 juta, untuk anak perempuan berapa? Hanya 40 juta. Untuk keponakannya berapa? 50 juta. Kebayangkan? Ini anak perempuan yang dia semasa hidup ayahnya mati-matian ngejaga dengan kasih sayang, waktunya, tenaganya, kadang uangnya pun habis untuk merawat
ayah sama ibunya. Tapi ketika meninggal dia lebih sedikit. Menerima nggak kalau kita posisi kayak begini? Menerima nggak? Ketika dia tahu, subhanallah, sampai shock dia. Kenapa kok kayak begini Ustadz? Dia bilang, ya sudah, emang ini maunya Allah kayak begitu. Bayangkan Pak, kalau misalnya keponakannya ini dia musuh dengan si mayit atau dengan anak-anak si mayit, hubungannya tidak baik, dikasih apa jangan? Dikasih nggak? Tetap dikasih, memang haknya. Allah menginginkan bagiannya jatuh kepada si keponakan tersebut. Maka mengenai warisan memang tidak ada lagi yang namanya tawar-menawar. Ketika memang Allah sudah berkehendak demikian, ya sudah. Contoh, dia hanya memiliki anak perempuan. Anak perempuan dapatnya berapa? Kalau sendirian dia dapat 1/2. Ada istrinya misalnya ditinggalkan, berarti istrinya dapat berapa? 1/8. Berarti masih ada sisa nih. Kalau anak sederhanakan, 1/2 itu sama saja dengan 4/8. Berarti sisanya berapa? 3/8. Berarti 3/8 ini diberikan kepada siapa? Kalau si mayit tidak punya ayah dan ibunya, berarti diberikan kepada saudara-saudaranya. Yang sering terjadi, dia nggak mau ridho ketika harta warisannya jatuh kepada saudaranya. Padahal ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun apa? Berkilah. Sebelum dia meninggal, dia balikan nama semua aset-aset dia atas nama istri dan atas nama siapa? Atas nama anaknya. Itu boleh nggak? Haram hukumnya. Maka anak kadang bilang, kalau misalnya ada anak perempuan yang Allah kasih rezeki, belum ada anak laki-laki, Pak, tugas kita ketika di dunia ini, jadikan ini anak jadi anak yang soleh atau soleha. Gak usah mikir nanti harta anak jatuhnya ke siapa ya. Nanti harta anak masa dapat sama saudara anak nggak pernah silaturahim kepada anak. Nggak usah mikirin masalah harta. Kenapa? Harta yang kau miliki, engkau meninggal, nggak akan kau bawa ke dalam kuburan. Hakikatnya harta itu yang kita makan, yang kita sedekahkan, Pak, itu memang milik kita, Pak. Tapi kalau masih berbentuk aset, berbentuk masih rekening di bank, itu milik kita bukan? Bukan pada hakikatnya. Kalau kita meninggal, milik siapa itu uang? Milik ahli waris. Maka jangan pernah disibukkan dengan harta yang tidak pernah menguntungkanmu. Kalau memang ini harta yang Allah berikan kepadamu, membuatmu lebih dekat kepada Allah, tidak lalai dengan zikir kepada Allah, maka insya Allah ini harta yang benar-benar ada keberkahannya. Tapi lihat, banyak orang ketika belum Allah bentangkan dunia kepadanya, dia selalu menadahkan tangannya ke langit, selalu doa yang khusyuk. Tapi ketika dia sudah memiliki segala sesuatu yang tidak pernah dia miliki sebelumnya, sudah lupa lagi tuh, udah enggak lagi minta bermunajat kepada Allah. Tapi sudah beda dia sekarang. Nah makanya jangan sampai karena harta engkau disibukkan sampai akhirnya kelak nanti engkau akan diminta pertanggungjawabannya, karena tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah tentang hartanya. Mengenai harta yang ditanya 2, dari mana dia dapatkan harta tersebut, untuk apa ia pergunakan harta tersebut. Jadi harus takut ketika berkenaan dengan harta. Karena sungguh luar biasa ini setan nih. Karena apa? Setiap umat ini ada fitnahnya, dan kata Nabi, fitnahnya umatku apa? Al-mal, harta. Dan ini luar biasa, kadang fitnahnya harta ini terkena nggak hanya kepada orang awam aja, Pak. Kadang orang-orang yang tahu ilmu, yang senang ngaji, dia lupa ketika berhadapan dengan harta.
Maka mudah-mudahan kita dijauhi dari yang namanya hal-hal demikian. Makanya salah satu fungsinya kenapa kita mempelajari ilmu waris, minimal Pak, harta warisan kita ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan pada detik ini akan Allah minta pertanggungjawabannya. Tidak ada pengecualian. Tidak ada hujah ustaz anak sakit hati, tidak ada sama sekali. Karena kita ini diminta oleh Allah untuk beribadah selama kita di dunia. Sampai kapan kita Pak harus beribadah? Ustaz, anak capek, anak ibadah terus. Memang tugasnya kita di dunia hanya untuk beribadah. Gak ada kata istirahat bagi orang yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Jadi enggak ada namanya kata istirahat bagi orang beriman. Kapan engkau istirahat? Engkau istirahat kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika engkau pertama kali melangkahkan kakimu ke dalam surga, maka itu sesungguhnya istirahat yang sebenar-benarnya. Tapi mudah-mudahan kita selalu dijauhi dari fitnahnya harta, karena memang tidak akan ada pernah yang senang ketika orang sudah berkutat dengan harta, terutama ada harta orang lain di dalamnya, terlebih harta-harta anak yatim. Nauzubillah min dzalik. Tapi ikhwan semuanya, kita buka sesi pertanyaannya. Kayaknya sudah banyak yang mau nanya mungkin. Karena memang enaknya masalah waris ini memang banyaknya diskusi ya. Jadi dua mukodimah untuk menjelaskan tentang keumuman pentingnya mempelajari ahli waris ini cukup dengan dua. Tetapi kalau misalnya dari antum, bahkan anak pun berharap dari antum memang benar-benar ingin ingin mempelajari ilmu yang jarang dipelajari oleh orang-orang. Harapan anak antum bisa benar-benar semangat karena tahu nih jarang ustadz yang faham, maka ini merupakan motivasi buat antum semuanya. Karena yang namanya ajal tidak ada yang tahu gitu kan. Minimal ketika antum tahu, antum praktekan untuk keluarga antum. Tapi tetap sebenarnya kembali lagi kepada hidayah. Kadang kita yang tahu dalilnya, kalau saudara kita belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kadang tetap nggak mau mengikuti ketentuan Allah. Makanya selalulah minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah agar selalu membimbingku di jalan yang lurus. Apalagi kita ini kan manusia yang banyak dosanya, yang banyak salahnya. Nabi saja yang akan pertama kali membuka pintu surga, beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Bayangkan Nabi meminta hidayah, wattuqa ketakwaan, wal afafa wal ghina kesucian dan kekayaan, kecukupan. Maka minta terus kepada Allah agar kita selalu diberikan hidayah. Baik, fadhal kita buka pertanyaan bagi yang mau menanyakan. Baik ya, fadhal Ami. Baik. Istri mengangkat saya bekerja sama dalam bidang bisnis atau dalam bidang segala macam. Jadi minta mereka walaupun apakah bisa dibenarkan dalam Islam? Ya. Baik. Perhatikan, yang namanya gonogini bukan bagian daripada Islam. Harta itu milik tuannya. Ketika itu harta dimiliki oleh suami, maka ketika suami meninggal, haram bagi istri menuntut hak gonogini yang memang dibenarkan oleh pengadilan kita. Begitupun sebaliknya, kalau si istrinya yang meninggal, dia meninggalkan harta yang banyak, haram bagi suami menuntut hak gonogininya. Karena mutlak itu harta milik siapa? Milik si mayit. Tetapi kalau suami dengan istri, dia kongsi bareng, dia sama-sama kerja, dia mendirikan sebuah perusahaan atau sebuah
toko dan lain sebagainya. Maka kalau memang sama-sama ikut andil harus dinilai ini. Nah, biasanya dibutuhkan yang namanya kejujuran dari sang istri. Kan suaminya sudah meninggal, maka tanya kejujuran dari sang istri. Sebenarnya dia ketika ikut andil dalam perusahaan tersebut nih gimana? Jangan-jangan dia pun sama, memberikan 50%, modalnya 100 juta, 50 juta dari istri, 50 juta dari suami. Berarti ketahuan nggak? 50% hak siapa? Haknya istri. Berarti kalau suami meninggal, yang hanya boleh dibagikan hanya 50% saja. Simpelnya begini, misalnya ada sebuah rumah nih, ini rumah harganya 1M. Ternyata ketika dibeli, si istri ikut nyumbang 200 juta, si suami 800 juta. Berarti kalau suami meninggal, yang dibagi dari rumah ini berapa? Hanya 80% saja. 20%-nya milik si istri, kasihkan kepada dia. Begitupun sebaliknya, kalau istrinya yang meninggal, maka yang akan diambil dan dibagikan kepada ahli waris hanya yang 20% nih. Ya. Nah, kalau kasusnya begitu Mi, apalagi suaminya sudah meninggal, nggak ada yang tahu nih historinya Mi, maka kembali kepada kejujuran si istri. Bisa nggak bohong? Sangat bisa nih. Dia bisa nih, seorang manusia nih bisa membohongi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tapi apakah dia mampu membohongi sang Khalik, sang pencipta? Bisa? Nggak bisa sama sekali. Jadi kalau dia membohongi, maka dia akan diminta pertanggungjawabannya. Insya Allah jelas ya. Jadi tinggal dilihat Mi, kalau memang dia ikut andil, kasih haknya Mi, nggak jadi masalah. Tapi ketika dia menuntut harta gonogini yang setengah tanpa ada dasar, maka tidak boleh. Insya Allah jelas Mi ya. Baik. Ya boleh Mi. Baik. Memang gitu Mi, banyak manusia ketika dia berhadapan dengan harta gelap gulita Mi. Dia nggak memikirkan ini ada harta anak yatim. Dia tidak memikirkan ini ada harta saudaranya nih. Padahal saudaranya ini harta warisan ini kan kerabat semua. Bayangkan, hanya karena harta warisan dia mampu memutuskan tali silaturahim. Banyak apa enggak? Padahal lihat nih, Nabi jelas-jelas mengancam la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga pemutus silaturahim. Makanya harus takut sama Allah ketika dia sudah dibutakan dari yang namanya harta. Karena 1 rupiah saja Mi, harta yang masuk ke dalam dirinya dari harta yang haram, annar aulabih, neraka tempat yang layak baginya. Kan Nabi katakan, man nabata min suhtin fannar aulabih. Siapa saja yang dagingnya tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka tempat yang layak baginya. Baik. Tapi ada lagi yang lain? Baik, yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Dan wasiat itu biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki harta cukup banyak sebelum kematian. Tapi kalau misalnya orang memiliki harta yang banyak, tapi anaknya perempuan semua, dia bukan memberikan wasiat kepada ahli waris, tapi dia menghibahkan sebagian besar hartanya kepada ahli waris, dan sebagai kecil saja dia kepada waris. Ini dibenarkan tidak secara syariat. Ada lagi nih? Ada itu? Baik. Ya. Baik ya. Ya. Yang dibahas. Baik ya.
kalau orang yang memiliki hutang ini kan tergantung. Ya. Lah orang ini dia punya niat bayar hutang itu, tapi setelah dicari bertahun-tahun orang tempat tinggal sudah tidak ketemu, dan orangnya kebetulan kita tahu muslim. Ya. Cara membayarnya bagaimana? Sedangkan ahli waris yang lain tidak ada. Yang kedua, kita ada hubungan dagang dengan orang non-muslim, dan hutang juga yang walaupun hutangnya mungkin bilion gitu ya. Tapi yang jadi masalah ini kita cari dagang juga. Kita cara bayarnya bagaimana? Kalau non-muslim bagaimana? Non-muslim bagaimana? Apakah kalau kita uangnya lebih baik disedekahkan pahala mereka, tapi kalau pada non-muslim bagaimana? Sudah itu ya? Oke. Yang pertama, dan ini yang sering terjadi ya, ketika memang dia memiliki beberapa anak perempuan, akhirnya daripada ini harta jatuh kepada saudara-saudaranya, akhirnya apa? Anak berikan saja, anak hibahkan saja sebelum anak meninggal kepada anak-anak yang perempuan. Baik. Pertama, memang kita ini tidak ada yang tahu nih ya, isi hati seseorang ada yang tahu nggak? Tidak ada yang tahu sama sekali. Tetapi manakala orang tersebut melakukan demikian karena alasan dia tidak ridho karena ketentuan Allah, saudaranya bakal mendapatkan harta warisan, maka dia berdosa nggak Mi? Si mayit berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia memberikan kepada anak-anak perempuannya dalam keadaan sehat, maka konsekuensi bagi seorang ayah yang memberikan kepada anak perempuannya harus terjadi kepemindah milikan dan tidak boleh diambil nih. Ada yang tahu nggak yang meninggal duluan ayahnya nih ada? Tidak ada yang tahu. Kalau yang meninggal duluan anak perempuannya gimana? Apa kata abahnya Mi? Udah diberikan belum itu barang? Belum. Belum anak kasih nih dia bilang. Ini yang sering terjadi. Maka konsekuensi bagi sang ayah mau memberikan, silahkan berikan, gak jadi masalah. Tapi ingat, tidak boleh dia ambil. Kalau memang dia mau memberikan, apa namanya tuh? Menempatkan. Tapi tidak boleh semuanya nih. Tidak boleh semua harta diberikan, itu tidak boleh. Berarti secara apa ya, kita nggak mau suuzon pun sudah kelihatan kan. Berarti dia tidak mau apa? Hartanya dia jatuh kepada saudara-saudaranya. Kalau dia ingin apa istilah itu, apa bahasa Sunda itu menempatkan lah, membikin anakmu mapan nggak jadi masalah. Tapi jangan semua hartanya diberikan kepada dia. Dan kuncinya itu Mi, harus terjadi kepemindah milikan. Nih anak kasih contoh. Nak, ini milikmu nih ya. Ya udah bah, anak terima bah. Jadi serahkan, kalau engkau ngasih rumah, kasih juga dengan sertifikatnya. Jangan bilang, nah ini rumah buatmu ya. Tapi maksudnya abahnya, kalau anak meninggal ini milikmu. Berarti itu jatuhnya apa? Wasiat. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kalau kayak begitu berarti nggak sah hibahnya. Bahkan anak pernah menyelesaikan satu kasus. Sama juga Mi. Ada anak perempuan satu, istrinya, sisanya saudara-saudaranya. Kata anaknya bilang, abah anak sudah bilang katanya, ini mobil, ini rumah, ini kontrakan buat anak sebagai anak perempuan. Oke. Ketika ini rumah dikontrakan, ini uang kontrakan jatuhnya ke siapa? Oh masih ke abah katanya. Berarti ini milik si abah atau milik si anak? Milik si abah berarti. Maka tetap harta tersebut harus jatuh kepada siapa? Harus jatuh kepada ahli waris semuanya. Gak boleh diakui oleh anak-anaknya. Nah gitu ya. Jadi kalau mau memberikan silahkan berikan, tapi jangan semua hartanya diberikan kepada anak-anaknya. Ya. Bahkan dia ini, kita walaupun kita nggak mau apa namanya suuzon, tapi ketika dia niatnya demikian, si pelaku yang mayit tersebut dia sudah berdosa, nggak mau mengikuti ketentuan Allah. Bahkan kita nasihati anaknya harusnya, ini abah kamu nih sudah salah.
Kalau anak yang mau berbakti, dia akan mengembalikan juga, ngapain? Terlebih kalau dia memberikannya di akhir-akhir hayatnya, itu nggak boleh nih. Kan sering terjadi tuh, abahnya ngerasa nih anak kayaknya umurnya nggak bakalan lama lagi. Sebelum anak cepet-cepet tanda tangan misalnya, panggil notaris, bikin wasiat dan lain sebagainya, sampai saudara-saudaranya tidak mendapatkan, maka dia sudah berlaku dosa besar. Baik. Mengenai hutang nih, kalau misalnya Ami sudah mencari kemana-mana, maka mencari di sini ya memang apa ya, secara maksimal lah pastinya ya, secara maksimal pasti tidak akan ada namanya waktu hanya satu bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Pastinya mungkin semaksimal antum sudah tidak mampu lagi mencari kemungkinan dia di mana. Maka kalau sudah yakin ini dia tidak kembali, silahkan nih bagi yang muslim antum sedekahkan atas namanya. Atau misalnya afwan, antum masih tetap memegang, karena kan kemungkinan terjadi saja, jangan-jangan setelah 5-10 tahun dia bakalan balik lagi. Kalau memang merasa nyaman mau dipegang sama kita, pegang saja. Nanti di akhir-akhir antum pesankan kepada siapa? Kepada anak-anaknya antum, kalau si datang si fulan, kasihkan abah punya hutang kepada si fulan, kayak begitu. Begitu juga dengan siapa yang Nasrani gitu, titipkan kepada keturunannya. Karena kalau Nasrani nggak mungkin kita sedekahkan ya. Hah? Harta keluarganya. Tapi kalau antum memang yakin udah maksimal, sama sekali nggak tahu misalnya. Berarti yang tahu antum udah mencari maksimal antum sendiri berarti kan ya. Oke. Kalau antum yakin antum sudah maksimal, antum sedekahkan atas nama si fulan. Enggak, yang maksudnya yang muslim gitu. Kalau misalnya yang Nasrani, ya sebenarnya antum ada anak nggak? Ada anak, ada keluarga. Lah, anak antum, anak nggak nanya anaknya dia, anaknya antum. Anak antum. Harus antum pesanan simpan di dia. Harta tersebut antum titipkan, amanahkan, antum amanahkan kepada anak antum. Kayak gitu. Antum amanahkan kepada anak antum. Karena kalau yang Nasrani kita sedekahkan juga nggak akan jadi apa-apa gitu. Ya, sudah jelas ya? Baik. Ada lagi yang lain? Afdal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Oh, sumber ya. Ini pertanyaan, apabila seorang suami istri bercerai, apakah boleh langsung mewaris kepada anak-anaknya? Iya. Nah, tapi ayah dan ibu juga mendapatkannya. Jadi misalnya anaknya empat-empatnya, jadi bagi rata ceritanya. Misalnya berarti bagi 6. Iya. Kita gitu. Mohon penjelasannya sesuai dengan syaratnya seperti apa? Ingat, tadi Anda sudah jelaskan syarat warisan itu apa? Apabila ada yang meninggal. Sekarang kalau misalnya nggak ada yang meninggal, itu warisan bukan? Bukan warisan. Kalau itu harta milik ayah dan ibunya, dia memberikan kepada anak-anaknya, berarti itu namanya hibah. Jadi warisan itu bukan dibagikan sebelum apa? Sebelum orang meninggal, itu namanya hibah. Nah, misalnya kondisinya udah dihibahkan bagi rata, anak 4, bapak ibu, anak-anak. Ya, bapak ibu tuh bapak ibunya si mayit. Bapak ibunya apa? Suami istri ini. Suami istri. Oke. Anak 4. Jadi bercerai, berarti mungkin hibahnya. Oke. Berarti ketika besok si suami istri ada yang meninggal, tetap bangun sekali. Baik, gini. Misalnya contoh, ini harta sebenarnya punya siapa? Punya suami misalnya.
Suami kan? Oke, ini harta semuanya punya suami. Ketika suaminya ini cerai sama istrinya, si suami ini membagikan harta yang dia punya, dibagilah rata dengan, nah, berarti secara tidak langsung si suami memberikan hibah kepada 4 anaknya dan kepada mantan istrinya, kan begitu? Boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Kalau sekarang yang meninggal siapa? Oke, si suami meninggal, berarti suami meninggalkan hanya 4 anak saja. Oke, tetapi ingat, kalau misalnya si istri tersebut dalam masa idah, tuh masa idah, orang kalau sudah ngecerai, talaknya talak roj'i 3 kali masa suci. Kalau si istri tersebut masih dalam keadaan iddah, suaminya meninggal, dapat apa enggak? Dia dapat. Ya, tapi kalau talak bain nggak dapat. Kalau talak roj'i pertama dan kedua masih dalam masa idah, menurut pendapat yang kuat dia mendapatkan. Karena ingat, wanita yang dicerai oleh suaminya seharusnya masih dalam pemeliharaannya. Ini yang kadang nggak difahami oleh kita. Lihat, kalau ada satu sudah pisah, kadang si suami ini udah nggak mau tahu dia mau di mana kek, mau di rumah orang tuanya, di rumah temannya, kadang dia apa? Tidak menghiraukan. Seharusnya kalau istri yang dicerai, dia masih memiliki hak untuk dapat nafkah dari suaminya. Ya sampai selesai idahnya. Makanya hikmahnya gitu, mungkin ada kemungkinan dia bisa rujuk lagi gitu kan. Tapi kalaupun tidak rujuk, ya sudah, beres idahnya, selesai sudah. Tapi kalau dengan berkumpulnya suami istri yang sudah ada kata talak dari suami, daripada ribut misalnya, takutnya jadi perang, maka silahkan antarkan baik-baik kepada rumah ayahnya atau rumah ibunya. Ya, jadi itu disebutnya bukan apa? Bukan harta warisan, tapi hibah. Dibolehkan, nggak jadi masalah. Baik. Ya, Ami, foto. Ya. Ada mengeluarkan warisan atau ilmu. Kalau tidak ada tayangan jangan memasukkan. Ya. Tapi seperti penjelasan, kalau tidak ada ahli warisnya, ada orang yang namanya ada hartanya. Dikasih ke siapa gitu? Ya, tidak orang yang kita tidak tahu keluarganya atau tidak ada mualaf, kan tidak boleh kita. Betul. Ya. Non-muslimnya itu hal yang berkaitan. Yang kedua, apabila ada orang tua misalnya punya hartanya rumah 3 dan 3 masih anak tua 3, sementara itu nilai rumah berbeda, nilai secara nominalnya. Sementara biasanya kan bisa lah kita saling menyusuki, tapi ketiganya dalam tidak ada dalam menyusuki apakah dijual untuk dijual baru dirasa. Taib. Yang pertama, kalau misalnya ada mayit meninggalkan harta, sedangkan dia tidak memiliki ahli waris. Ini contoh sederhana. Sebenarnya kalau misalnya anak kadang sering ditanya, "Ustaz, anak ini ada kasus, anak ditinggalkan harta oleh umi anak. Umi anak ini posisinya dia sebagai anak yang perempuan. Ternyata masih ada saat haknya dari saudaranya umi anak, tapi anak sama sekali nggak tahu saat dia posisinya di mana. Berarti kan harus diberikan tuh haknya, ya. Kalau dia tahu itu siapa nih ya, apalagi maaf zaman sekarang ini kan zaman sudah canggih, antum nggak harus datang kemana, tinggal antum telusuri saja. Misalnya dia aslinya dari mana, apalagi maaf kalau orang Arab ini kan ada gabilahnya. Oh dia misalnya bangsanya apa, bangsanya bin Fulan misalnya. Tinggal tanya ke satu tempat di mana lebih banyak mayoritas bangsa tersebut, tanyakan. Dia nih harus secara maksimal. Nah hitungan maksimal tuh nggak bisa nyarinya cuma anak sebulan nyari-nyari nggak ketemu sudah.
Ana nyari-nyari 2 tahun nggak ketemu, sudah nggak kayak begitu. Sampai memang sudah tidak ada lagi jalan. Kayak yang tadi Ami udah nyari kemana-mana, ternyata memang tidak ada. Misalnya dia ada di Manado, keluarganya. Ana cari kemana-mana, cari ke sesepuh yang tahu semua marga, ternyata nggak ada. Bisa dikatakan dia sudah secara maksimal mencari orang tersebut. Ya, jadi nggak boleh tasahul nih. Tasahul tuh bermudah-mudahan. Udahlah, kenapa? Mungkin pikirannya, Ana bakalan dapat yang lebih nih. Nggak bisa kayak begitu, ya. Berarti cari semaksimal mungkin. Tetapi kalau misalnya kayak anak kasih contoh, ada anak yang disimpan di depan panti asuhan, bakalan ketahuan nggak? Nggak bakalan ketahuan. Siapa saudaranya, siapa ininya. Ketika dia meninggal, maka kasih ke siapa nih hartanya? Maka silahkan berikan. Kalau ada di tempat yang meninggalnya orang tersebut, ada yayasan yang amanah, yayasan yang memang dia mengumpulkan zakat-zakatnya orang, dibuat untuk maslahat umat, untuk jariah, maka silahkan berikan kepada itu. Karena dulu ketika zamannya khilafah ada namanya Baitul Muslimin, ya, Baitul Muslimin. Tapi sekarang ada nggak? Tidak ada sama sekali. Dan kita nggak bisa menyamakan Baznas dengan Baitul Muslimin, itu nggak bisa. Maka silahkan harta yang tersebut nih, jadikan ini untuk amal jariah si mayit tersebut. Tapi dengan catatan apa? Harus usaha dulu semaksimal mungkin. Karena ini mengenai haknya orang. Mengenai hak orang nggak boleh bermudah-mudahan. Insya Allah jelas ya? Baik. Terus yang kedua tadi apa? Oh ya, jadi kalau misalnya itu kan warisan misalnya haknya ini ada 3 rumah, kebetulan 3-3-nya laki-laki aja misal. Yang satu pasarannya normalnya 100 juta, yang satu 150 juta, yang satu 250 juta misalnya contoh. Berarti kalau sudah dinilai semuanya maka akan dibagi 3 kan begitu. Misalnya contoh, atau anggap aja 200 juta lah ya, yang ketiga. Berarti seharusnya apa? Yang nomor 3 dia ngasih berapa nih? 50 juta kepada yang harganya 100 juta. Nah, kalau misalnya dia tidak mampu, belum bisa, tetapi dari anak yang diam di rumah harga 100 juta tidak keberatan, nggak jadi masalah. Misalnya dia bilang, ana mampunya nyicil, ente ikhlas nggak? Oh udah nggak apa-apa, ana ikhlas, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia tetap nuntut, pengen cepet-cepet ya jual. Kenapa harus tidak sampai dijual? Ngapain dia harus menahan hak saudaranya begitu? Tapi kalau saudaranya ikhlas, nggak apa-apa lah, ente punya uang silahkan kasih ke anak, itu nggak jadi masalah. Ya, walaupun nih ada tanah yang luas nggak mau dijual, boleh dibagi aja secara urusan waris, bisa. Bagiannya sekian, 1/8, bagiannya sekian, itu boleh, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh tuh menahan hak orang lain, itu yang paling penting. Jangan sampai menjadi salah satu sebab tertahannya harta warisan, itu yang paling penting, nggak boleh. Ya, baik, ini aja. Fadal, ada lagi yang nanya? Gimana nih? Udah enggak 5:30 mas? Bentar ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada lagi menikah dengan istri yang mempunyai anak dari suami pertama. Oke. Nah, kemudian istri itu meninggal. Oke. Tapi dia menanyakan bahwa dari orang tuanya. Iya. Buat anak. Nah, suaminya ini pulang. Oke. Nah, bagiannya. Oke. Suami. Oke, suami ketika dia ditinggalkan oleh istri yang tidak memiliki anak ya. Lah, anak. Oke. Istri ini ketika meninggal dia punya anak. Punya anak dari suami pertama.
Oke, berarti anaknya ini afwan keluar dari rahimnya dia kan? Oke, berapa orang misalnya? 1 orang, laki-laki perempuan? Oke, laki-laki. Berarti ketika dia menikah dengan suami yang baru, dia punya anak nggak? Oke, dia meninggal si istri ini. Oke, haknya istri, baik harta bersama, harta yang ada, harta bawaan, atau jangankan harta bawaan gini, Mi. Ini si istri nggak ada yang tahu dari ahli warisnya, Mi. Ternyata dia ini ada hubungan dagang dengan orang dari Papua, ya. Dia sudah meninggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tahu-tahu ada datang nih dari Papua. Mana si fulanah misalnya? Uangnya dia ada di Ana 5M. Berarti bukan lagi bawaan nih, tidak ada yang tahu nih. Maka hartanya dia jatuh kepada ahli waris. Untuk suami 1/4, sisanya 3/4 untuk siapa? Untuk anak laki-lakinya. Kenapa, Mi? 1/4, Mi. Kalau si istri ada anak 1/4. Suami dapatnya 1/4 dari harta si istri. Ini anak kasih persimpalannya. Maka subhanallah, ini kalau Allah sudah berkehendak, Allah nih ngatur sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nih jam 9 pagi hari Jumat ada pernikahan antara suami dengan istri. Ketika sudah ada akad, sah nggak suami istri? Sah suami istri. Jam 9 lebih 10 menit itu istri meninggal serangan jantung. Berarti apa? Maaf, belum hubungan sama sekali. Belum masuk ke kamar lagi. Si suami dapat harta warisan nggak dari istrinya? Dapat nggak? Dapat nggak? Tadi apa sebabnya warisan? Pernikahan yang sah. Berarti kalau nikahnya sah sesuai agama, dapat nggak warisan? Dapat warisan. Mau itu si istri ninggalin uang cuma 1.000 perak, 1 juta, 1 miliar, atau 1 triliun, dapat nggak si suami, Pak? Suami mendapatkan 1/2 dari harta yang dimiliki oleh istri. Mau harta yang belum dibagikan oleh ayahnya, tetap dia mendapatkan. Mau harta yang kayak tadi Mi Ana bilang, ini harta ini nggak tahu-tahu ada yang datang dari Papua, oh ini miliknya si mayit. Berarti dibagikan kepada siapa? Dibagikan kepada ahli warisnya, dan si suami mendapatkan 1/2. Karena apa? Dia tidak memiliki anak. Jadi apa? Tinggal mengikuti saja. Dan ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada lagi yang mau nanya? Udah jam 5:30, udah mau siap-siap maghrib nih. Kalau ini pertanyaan ada terus ya. Taib, mudah-mudahan Ana berharap nih yang udah ikut kajian sekali 2 kali, nanti kalau misalnya Ana buka kajian online, nanti Ana akan share ke antum atau ke Ustadz Ismail ya, atau nanti ke apa ya, Abu atau sama ini siapa, insya Allah udah siap mau ikut nih. Ya. Tapi nanti anak akan share biar antum bisa juga lah belajar itu ya. Karena yaitu harapan anak ketika anak ngisi di berbagai tempat, minimal ada yang memang benar-benar memiliki keinginan kuat untuk bisa belajar ilmu ini. Dan harapan anak orang yang sudah belajar nanti akan mengamalkan, mengajarkan kepada yang lainnya kayak begitu ya. Karena ya ini bagian lah dari dakwahnya kita, bagian dari apa ya, nasihat menasehati dalam yang hak. Karena kan gitu, banyak sekali orang yang gelap gulita, tidak tahu hukumnya warisan, sampai akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya, sampai akhirnya dia mengikuti bukan lagi syariat yang dia ikutin, tetapi apa yang dia ikutin, apa maunya hawa nafsu. Maka mudah-mudahan kita dijauhi dari itu, dan mudah-mudahan antum pun semangatnya menuntut ilmu selalu ya, karena butuhnya kita terhadap ilmu lebih kita butuhkan dibandingkan dengan asumsi makanan. Antum kalau makan sehari berapa? Berapa? Ada yang 5 kali? 3 kali ada? 3 kali lah ya. Tapi kalau butuhnya ilmu ini berapa kali? Setiap saat kita butuh yang namanya ilmu gitu ya.
Soalnya antum di sini masya Allah banyak ustadz-ustadz yang luar biasa ya, yang dia semangat dalam dakwah. Antum ambil ilmunya. Rugi kalau misalnya kita hidup tidak dengan ilmu, karena antum tahu yang hak dan yang batil itu dengan ilmu. Antum tahu yang halal dengan yang haram dengan ilmu. Mustahil antum bisa tahu tanpa ilmu. Baik, mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.